Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum GKV ya. Kali ini pertemuan kelima, yaitu tekstur dengan gambar. Sebelumnya halo teman-teman semua, halo kelas. Kita sekarang masuk ke materi sampai tekstur ya. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda dan dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Ya. Pada prakteknya tekstur dikategorikan sebagai corak ya, misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu atau lain sebagainya, atau motif lah secara gampangnya. Tekstur ini adalah karakteristik intrinsik dari citra yang terkait dengan tingkat kekasaran, granularitas dan juga keteraturan. Maksudnya apa sih itu? Nah, kalau di sini ini yang kita pelajari adalah teksturnya ini kita menggunakan gambar. Jadi nanti kita akan membuat sebuah kubus. Kemudian di sisi kubus tersebut kita akan memberikan sebuah gambar gitu. Ya. Objek 3 dimensi pada OpenGL merupakan objek lebih hidup dibandingkan objek 2 dimensi bla 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 bla. Silahkan nanti dibaca sendiri. Oke. Di sini ada 3 file utama, yaitu ada image loader CPP. Ini digunakan untuk memuat suatu gambar yang nanti akan dimasukkan ya. Kemudian apalagi image loader.h, headernya dari image loader.cpp berarti di atas tadi, dan juga program mainnya gitu. Kita langsung coba bedah per itunya aja. Oke. Pertama-tama langsung main CPP-nya, nggak apa. Yang di ini tadi kan sama aja, yang penting isinya itu image loader CPP ini digunakan untuk memuat suatu gambar ya, dan gambarnya ini bentuknya BMP ya, file ekstensinya itu BMP karena yang kita gunakan di sini itu BMP ya, kira-kira gitu. Terus apa ada balik sebentar. Oh ada nih, harusnya emang ada satu, jadi satu ini ya. Tapi ini nggak masuk di situ. Jadi ada image loader, ini konversi pakai integer untuk little endian, nanti silahkan dicari sendiri. Little endian atau juga big endian beda-beda. Kemudian, nah ini image load BMP ini digunakan untuk memuat BMP-nya ya, file.bmp-nya. Kita bisa gunakan di sini hanya BMP aja, nggak cuma BMP, nggak bisa lain-lainnya seperti JPG atau PNG atau JPEG atau lain-lainnya. Ya, kita gunakan sini cuma ini. Terus image loader.h ini sama aja. Ini sini malah cuma headernya aja. Kan kayak gini aja nggak gitu-gitu. Tapi nanti coba ditulis saja, dicoba. Yang program yang utama itu di sini. Seperti biasa diinisialisasi dulu, kita include macam-macam ini include OpenGL. Nah, dan jangan lupa include image loader.cpp sama .h-nya. Oke. Using namespace td, terus box size 7,0. Nah, karena kita di sini membuat kubus, kita harus menginisialisasi berapa panjang sisinya pada tiap sisi, itu ya. Lalu ada float angle, ini berarti sudutnya, rotasi sudutnya nanti berapa. Lalu include int, texture id, nah ini nanti yang penting. Kemudian handle key express, nah ini untuk tombol nanti kalau dipencet ini nanti keluarnya apa gitu. Nah, untuk di sini case 27 itu escape, dan itu nanti kalau dia escape nanti akan langsung exit, itu ya. Kemudian lanjut ada glue int load texture, ini nanti maksudnya image bintang ya, di kuliah pemrograman ya, image bintang. Lalu ada image, membuat gambar menjadi tekstur, kemudian kita memberikan ID kepada tekstur ya. Isinya ada seperti ini, glue int, gen, ada bin juga, dan juga text image seperti itu. Itu texture ID. Kemudian ini rendering ya, ketika kita rendering nanti yang mau di rendering itu apa gitu. Lalu ini
isinya nanti ada enable depth test, lighting, normalize color material. Nah, ini kan digunakan terus di materi kemarin ya. Di materi kemarin ini adalah dari materi lighting ya, atau cahaya sama warna-warna. Terus ini image-nya nanti ini ngeload BMP ya, BMP dari bg.bmp. Bisa dibuka nggak ya? Coba cari. Oh, udah di sini ternyata. bg.bmp. Nah, ada seperti ini nih. Nanti harusnya di kubusnya nanti ada kayak gini. Ya, gambarnya ini. Oke. File harus BMP. Ini kan awalnya JPG nih. JPG terus nanti bisa diedit, terus nanti di save lagi bentuknya jadi BMP. Pokoknya harus BMP, kalau nggak BMP nggak bisa. Coba aja kalau nggak percaya. Oke. Terus kita masukin tekstur ID, itu adalah load tekstur dari image. Nah, image-nya itu apa? Image-nya itu yang ini tadi, yaitu load BMP bg.bmp seperti itu. Dan itu handle resize-nya ya, ini untuk resize dari kubusnya sendiri. Kemudian ada draw scene. Nah, ini mulai waktu kita bikin kubusnya ada gimana ya. Ini ada GL clear bla bla bla, identity kita translasi 00 min 20, artinya apa? Artinya kita ke belakang sebanyak sumbu Z sebanyak 20 F gitu ya, biar nggak terlalu dekat. Lalu ada ambient light color, light F ini, rotate. Nah, ini udah dijelasin sebelumnya ya. Kemudian kita bikin quads. Nah, ini kita bikin sisi atas, ini ada color normal, terus ada juga vertex, ini seperti biasa ya, vertex. Ini untuk membuat sudut-sudutnya ya dari sisi atas. Satu sisi kan tuh ada 4 titik, nah makanya dia dibikin apa seperti ini gitu. Kayak vertex 3F nya ada 4. Untuk masing-masing sisi diberikan warna-warna yang berbeda untuk membedakan ini sisi mana aja sih, sisi atas, sisi bawah, sisi kamar aja. Sorry bercanda. Terus di atas, bawah, sisi kiri, sisi kanan. Nah, ini mulai bawah ini ada GL enable tekstur 2 dimensi. Lalu kita bin. Nah, kita bind teksturnya ini underscore tekstur ID. Nah, tekstur ID tadi apa sih? Ini kan tadi sudah ditaruh di atas nih. Tekstur ID itu tekstur image. Nah, berarti nanti yang kita habis enable ini, yang kita bind teksturnya yaitu tekstur ID ini. Tekstur ID itu berarti tadi yang bg.bmp tadi, yang gambar sapi yang bentuk BMP tadi kayak gitu. Terus di teksturnya ini kita kasih warna dasar nih, GL color 3F 1.0 1.0 1.0. Berarti kita warnanya putih. Kita nggak kasih warna lain karena biar lebih gampang aja gitu. Kalau misalnya gambarnya dikasih warna merah nanti kan agak ribet. Nanti kamu dicoba nggak apa-apa. Nanti kita coba juga. Ini warna putih biar clear ya, warnanya nggak tambah-tambah macam-macam. Kemudian ini di enable. Lah, ini kenanya akan di sisi depan dan sisi belakang ya. Jadi ini sifatnya itu continuous, artinya nggak di pop dan push ya kayak kemarin-kemarin, tapi ini kan berarti continue karena sudah di enable, di bind. Lah, ini bawahnya nanti akan kena seterusnya. Kalau kalian taruh ininya di paling atas sendiri, di sebelum sisi atas dimulai, sebelum bikin ini, malah ya mungkin nanti yang kena tekstur ini itu semua sisinya. Tapi karena dia mulainya di sini, GL enable ini, maka dia keluarnya nanti akan di bawah-bawahnya, yaitu cuma di sisi depan dan sisi belakang. Kalau udah kita GLN disable swap buffers seperti itu. Kemudian kita panggil setiap 25 millisecond ya, diupdate kita untuk rotasinya. Dan nanti kita buat setiap 25 millisecond akan tetap bergerak. Lalu yang mainnya ini seperti biasa. Ini namanya texture with image. Sekarang mari kita coba. Nah, ini kelihatan nih ya. Jadi yang kelihatan dari sisi depan sama sisi belakang. Terus ini warnanya misalnya untuk sisi atas ini satu ini apa sih, merah sama hijau ya, ini atasnya ini, berarti ini kan ini depan, yang ini belakang.
gitu. Terus untuk sisi bawahnya berarti harusnya warnanya biru ya, line biru seperti itu. Oke, kayak gitu untuk membuat tekstur di suatu kubus atau suatu objek 3 dimensi di Glue. Gitu ya. Bisa juga kita misalnya ganti ini nih. Ini kan tadi 1 jadinya warnanya putih. Coba kalau misalnya kita ini 1 0 sama 0 kayak gini. Nah, harusnya nanti warna sapinya jadi merah. Coba kita coba. Nah, warna sapinya jadi warna merah. Seperti ini. Ya kan? Makanya lebih baik dibuat clear. Kalau kayak gini dibuatnya ngeri. Kayak ya apa ya? Jangan deh. Oke, seperti itu. Terus kalau mau coba bikin yang lain lagi juga bisa. Misalnya kayak gini. Tahun lalu juga sempat suruh kayak gini dibikin. Aku coba bikin ini jadi ada dua gambar. Aku awalnya mau bikin 3 tapi kayaknya repot, terus aku males bikin 2 aja, image sama image 3 ya. Terus ini aku kasih C sama D ya, ini nanti gambarnya nanti akan kelihatan gambar apa sama gambar apa. Terus tekstur ID nya load tekstur image, ini yang 3 load tekstur image 3 ya, jadi dibedain ya, jangan lupa. Terus kalau mau buat di sini, buat juga di atasnya juga ada tekstur ID 2 sama tekstur ID 3 gitu. Kemudian sisanya kira-kira sama, nah tinggal yang di bawah ini yang mau dikasih itu apa aja. Misalnya ini aku taruh di paling atas ini ada Galley Enable yang tekstur ID. Tekstur ID itu berarti image yang C ya. Jadi image yang C itu nanti akan pengaruhi di sisi atas ya, sisi atas. Terus untuk di sisi bawah ini juga aku kasih tekstur ID. Itu sebenarnya ini nggak usah ya, karena kan bentuknya sifatnya continuous, jadi seharusnya nggak usah, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya pun ini dihapus, nanti sisi bawahnya tetap akan kena yang tekstur ID karena udah kena dari yang atas ini, maksudnya gitu. Oke, terus habis sisi bawah, lah ini kita enable lagi, lah enable ini pakai tekstur ID 3. Jadi setelah kita enable yang ini, kita gunakan tekstur ID 3, maka sisi kiri, kanan, depan, sama belakang itu nanti akan masuk tekstur ID 3, yaitu image 3. Image 3 itu apa? Ya, image 3 itu apa? Yaitu d.bmp itu. Jadi nanti ada 2 gambar, yang sisi atas sama bawah itu gambar C, yang sisanya itu gambar D kayak gitu. Terus kalau udah tinggal di render kayak biasa. Kita coba. Nah, kayak gini nih, sisi atas sama bawahnya itu berarti gambarnya ini ya, gambarnya Joker Prisma gini, ini sama ini, sisanya nanti akan sama ini ya, gambar Daft Punk sekarang udah bubar, rest in peace. Oke, kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas ada apa enggak ya, besok kita bahas deh di kelas aja, kelas pertemuan pas meeting gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat mencoba.